Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Baik yang ada di gereja, shalom. Juga yang ada di rumah, shalom semua yang sudah hadir. Shalom. Ya, puji Shalom. Tuhan. Shalom Sis Tiur, Miss Popo. Shalom Bro Oki. Shalom Bro Kris. Ya, shalom Miss Popo. Ya, Sis Tiur tolong di-mute lagi, ditutup lagi mute-nya Sis Tiur. Ya, kita mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari kita semangat, kita bersuka cita dalam memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang di gereja boleh kita berdiri, kita mau satu salam satu sama yang lain. Katakan apa kabar, Tuhan Yesus memberkati. Kabar Sastia. Oh iya bukan. Ibadah Pemuda Sehati 4 November 2023 GBI Hati Kudus. Firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 7 juga yang ke-13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semuanya Bapak Ibu Saudara teman-teman semua, kita mau memuji Tuhan, biar kita berdiri, kita memuliakan Tuhan, kita mau bersuka cita, sebab firman Tuhan Yesus yang telah menjadi pelita bagi jalan kita, dan terang bagi jalan-jalan kita. Dan kita mau bersuka cita, Tuhan akan membawa kita terbang bersama dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan beri kekuatan baru. Tinggi di awan bersamamu, samamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu berubah-ubah, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita percaya bahwa firman Tuhan Yesus ialah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kita. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kasih-Ku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan.
Silakan duduk kembali teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhanlah yang menyelidiki, yang menilai kita. Tuhanlah yang melihat sikap hati kita. Apakah kita setia atau kita kurang setia. Mari saat ini kita meminta sama Tuhan biar kita rindu Tuhan. Kalau kami mau tetap setia kepadamu, selalu setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Selidikilah hati kami dan batin kami ya Tuhan. Biar kami terbuka di hadapan Yesus. Selidiki lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali katakan pada Tuhan, selidiki hatiku. Selidiki inilah hati kami Yesus. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapatin aku dengan setia. Dan ini menjadi doa kita. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah
Engkau dan kami akan setia kepadamu ya Tuhan. Mari kita saudara satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya kami pada sore hari bertemu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan dan kami bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Tuhan Yesus. Dan ketika pulang dari tempat ini kami benar-benar memiliki keintiman dengan Tuhan, benar-benar memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan Tuhan ada di dalam kami. Yang percaya Tuhan Yesus memimpin juga ibadahnya dari awal sampai akhir, terutama untuk pembacaan firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kiranya tangan Tuhan menopang kami, mengulurkan tangannya bagi kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami punya kelemahan, Tuhan berikan kekuatan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang percaya Tuhan Yesus, kami hari demi hari bertambah naik, bukan menjadi turun, kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Di sini sudah dijadwalkan di atas ada inisialnya, setelah oktri siapa dan siapa. Jadi jangan ada jeda, nanti sebelum kelar pembacaan sudah ada di depan mimbar. Terima kasih. Matius pasal ke-17, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama mereka Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari dan jubah Tuhan Yesus menjadi putih berkilauan. Tampaklah pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, sujudlah murid-murid Tuhan Yesus dan mereka sangat ketakutan. Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut."
Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Tuhan Yesus memberi perintah kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Tuhan Yesus, memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika mereka kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang kepada Tuhan Yesus dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kata Tuhan Yesus, hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Tuhan Yesus menghadik dia. Lalu keluarlah setan itu dari dia dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Tuhan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Tuhan Yesus membayar pajak bait Allah. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu? Jawabnya, tentu membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Tuhan Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Kata Tuhan Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada sore hari ini juga kami ada di dalam rumah-Mu, itu semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa, supaya kami lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ya Bapa, biar nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom kita semua. Puji Tuhan, hari ini banyak ya. Ya. Saudara, coba kita mau merenungkan apa sih kebanggaan kita mengikut Tuhan Yesus. Ada? Mulai dari Dina, ada nggak kebanggaan ikut Tuhan Yesus? Bangganya apa gitu loh? Hah? Banyak. Denis tahu kebanggaan ikut Tuhan Yesus apa? Bangga nggak ikut Tuhan Yesus semua sih? Bangga kayaknya, bangganya apa? Kalau nggak tahu gimana apa yang mau dibanggain? Aku bangga loh, cuman nggak tahu gitu kan. Yang ya, contohin lah ya, dosa kita diampuni, ya kan? Orang lain dosanya nggak diampuni, apalagi? Bu Gembala tahu? Terima keselamatan, apalagi? Bener, ya bener masuk sukacita. Ya bener sih, cuman bagi banyak orang nggak bener gitu. Maksudnya nggak ngalamin. Apa Rum? Apa kebanggaan ikut Tuhan Yesus? Hah? Ya menjadi anak Tuhan. Ya nggak semua orang bisa jadi anak Tuhan loh, anak pilihan. Bu Gembala apa Bu Gembala? Sukacita. Tadi udah. Yang lain? Iya apa gembala? Berbahagia, aku berbahagia. Ya. Masuk surga enggak? Bangga enggak masuk surga? Semua orang bisa masuk surga enggak? Enggak. Jadi coba kalau lagi ngerenungkan gitu, apa sih kebanggaanku ikut Tuhan Yesus? Sebab kalau kita tidak tahu kebanggaannya apa, kita ya begini-begini aja nih. Orang lain susah, kita juga susah. Orang lain mengeluh, kita juga mengeluh. Karena apa? Enggak ada kebanggaan. Nah saudara, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebanggaan kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ya. Ush. Kebalik ini gambar. Kebalik ya gambarnya ya. Jangan dibalik juga, balik juga nih. Tuh, balik sama, orang tulisannya terbalik. Balik. Tuh. Yang lainnya nggak terbalik. Memang ini ada pengaturannya, kalau mau termin namanya. Bentar ya, cari dulu ya. Terminnya dicentang ya. Jadi salah. Tuh, ditermin. Sekarang kita terbalik. Itu kan? Bangga dong. Ya. Nah, kita hari ini mau berbicara tentang menerima kepenuhan. Kepenuhan apa nih? Kepenuhan Roh Kudus ya. Kita mengucap syukur kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Roh kita diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati ketika kita dilahirkan kembali. Nah, saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia udah tercemar tuh. Ya, nggak bisa lagi masuk surga. Bahkan yang sudah di Taman Firdaus, diapakan? Diusir keluar dari sana karena tempat itu tempat kudus dan diusir ke dunia ini. Nah itu sebabnya dunia itu penuh dengan kesusahan. Dunia itu penuh dengan penderitaan. Kata Tuhan kepada laki-laki dengan berpeluh, tahu berpeluh enggak? Denis apa berpeluh Den? Berpeluh itu dengan berkeringat, bercucuran keringat. Kamu akan makan rezekimu. Buat yang perempuan apa? Dengan susah payah engkau akan melahirkan anak-anakmu. Ya, jadi ada kesusahan terus.
Makanya di agama seberang, saudara, ada nasib, ada takdir. Gak pernah nasibnya jadi orang kaya gitu, takdirnya jadi orang sukses gitu. Enggak, itu yang jelek-jelek semua karena memang dunia ini begitu. Tetapi Tuhan datang melalui Tuhan Yesus Kristus mengubah segala sesuatunya. Ya, roh kita yang tadi sudah tercemar dilahirkan kembali. Ya, jadi ada rohnya Tuhan masuk ke dalam roh kita. Kalau rohnya Tuhan kudus apa enggak? Kudus. Bisa tercemar dengan dosa enggak? Nah, kalau rohnya Tuhan ada dalam diri kita, kita bisa tercemar dosa enggak? Roh kita bisa tercemar dosa enggak? Enggak bisa. Kalau kita sudah dilahirkan kembali, rohnya Tuhan tuh ada padaku. Ya, ada pada kita semua. Ngapain Sastia? Duduk saya biar nggak ganggu. Mau ke belakang. Ayo duduk yang manis biar nggak ganggu yang lain. Semuanya ngelihat Sastia, nggak lihat saya nih. Ya, duduk dulu sayang ya. Nanti kita jalan-jalan ke Perumnas. Oke. Ya, jadi roh kita ini dilahirkan kembali, di mana waktu dilahirkan kembali, diciptakan kembali, ya, dan Tuhan berjanji rohnya Tuhan kirim kepada kita, yaitu pada waktu hari Pentakosta, saudara, semua orang percaya itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan rohnya Tuhan itu roh yang suci, tidak bisa tercemar oleh dosa. Makanya saudara dan saya nih rohnya suci, walaupun dagingnya, pikirannya masih tercemar, tapi roh kita suci. Ini ada Efesus 2 ayat 24. Silakan Opris baca coba. Itu di depan ini dibaca aja depan. Nggak kelihatan? Ya ampun. Efesus 4. Ya. Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya. Ya, kita diciptakan kembali, makanya kata 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu roh yang diciptakan baru ini saudara di dalam kebenaran. Saudara tahu nama kebenar siapa? Tuhan Yesus, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Jadi kita diciptakan kembali di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, Tuhan Yesus kudus enggak? Ya, jadi kita di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran Tuhan Yesus, di dalam kekudusannya kita diciptakan kembali. Kemudian Roh Kudus memeteraikan. Saudara, kalau kita beli makanan ya, lalu dibungkus dengan plastik itu ya, terus dilem, itu dimeteraikan sehingga udara-udara luar nggak bisa masuk. Ya, demikian kita setelah dilahirkan kembali, ya roh Tuhan yang ada pada kita ini dimeteraikan. Sehingga walaupun tubuh kita berbuat dosa, roh kita nggak berbuat dosa. Ya, dimeteraikan, diproteksi, saudara. Sehingga bagaimanapun juga kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dina bisa baca, kelihatan nggak? Ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Iya. Jadi kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus loh. Makanya Roh Kudus ada dalam diri kita. Makanya kalau kita berdoa, itu roh kita, saudara, yang sudah dibenarkan itu menjadi punya kuasa, karena di dalamnya ada kuasa Tuhan. Dosa yang kita perbuat, yaitu dalam tubuh kita itu
sekarang ini dalam tindakan fisik tidak bisa masuk karena sudah dimeteraikan roh kita. Dan roh kita itu yang sudah diperbaharui tidak terkontaminasi. Tahu artinya kontaminasi, Arum? Tidak tercemar, nggak kena gitu loh, nggak bisa kena, nggak bisa ya, nggak bisa dia terkontaminasi ya roh kita, karena roh kita itu telah disucikan dan disempurnakan untuk berapa lama? Selamanya. Ya, itu kebanggaan kita loh saudara. Orang-orang di luar itu masih berlumuran dosa. Saudara tahu nilainya nih, contohnya ya, orang-orang yang masih berlumuran dosa. Saudara pernah lihat video ini enggak waktu tsunami di Aceh? Ya kan, itu 120.000 orang mati seketika loh saudara. Saudara tahu nguburnya gimana? Pakai beko itu tahu enggak? Yang buat gali tanah itu. Ya, bulldozer saudara. Udah nggak ada harganya lagi saudara. Itu manusia yang tercemar dengan dosa itu seperti itu saudara. Udah nggak ada nilainya sama sekali. Beda dengan kita saudara. Kita, roh kita ini hidup selama-lamanya. Itulah kebanggaan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita dilahirkan kembali, roh kita diperbaharui, rohnya Tuhan ada pada kita dikuduskan selama-lamanya. Katakan, oh keren. Iya, memang keren saudara. Ya, Allah kita tuh kalau berbuat sesuatu nggak tanggung-tanggung saudara. Ketika saya melakukan dosa, ya, ketika saudara dan saya ini melakukan dosa, maka dosa tersebut tidak mendominasi. Tahu mendominasi? Apa Den? Mendominasi? Seperti makanan apa tuh Den? Mendominasi itu saudara punya pengaruh. Ya, pengaruhnya sangat kuat ya. Tidak mendominasi saya seperti dulu. Kalau dulu dosa itu mendominasi. Orang marah, terus marah, orang mencuri, orang merampok, orang berbuat kekerasan. Nah, sekarang enggak saudara. Sekarang walaupun mungkin itu ada, tetapi tidak mendominasi, tidak menguasai kita saudara, ya. Karena apa? Bahwa saya tahu bahwa sekarang Tuhan telah mengampuni saya. Siapa yang percaya dosanya sudah diampuni? Enggak percaya pulang. Buat apa di sini? Ya kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Orang-orang lain gimana? Walaupun mereka setahun sekali katanya fitri ya. Enggak ada namanya fitri, enggak ikut ya. Ya, fitri atau kembali kepada asal, enggak berdosa lagi. Tetapi Alkitab enggak begitu. Dosa adalah upahnya maut, saudara. Tuhan telah mengampuni saya, dosa saya yang dahulu, yang sekarang nih, yang kadang-kadang kita perbuat, dan yang akan datang, itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Denis baca tuh, Roma 6 ayat 14, roh saya, oh bukan itu ya. Bukan, nanti Den, di bawah ini nih tadi. Nih yang 1 Yohanes 3 ayat 9 baca Den. Setiap orang 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Amin. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini Alkitab yang bilang loh, firman Tuhan yang bilang. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah, yang dilahirkan kembali, tidak berbuat dosa lagi. Walaupun kenyataan kita berbuat dosa, tetapi dosa itu kan gak masuk ke roh kita. Jadi kita tidak berbuat dosa lagi karena tubuh kita ini kan sementara, roh kita ini kekal. Makanya nanti waktu ada Tuhan datang, itu tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Jadi yang lama sudah tidak berlaku lagi tubuh kita yang lama, saudara. Nah, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi yaitu roh Allah itu ya tetap ada di dalam dia, di dalam kita, dan kita tidak dapat berbuat dosa lagi, roh kita tidak dapat berbuat dosa lagi karena roh kita ini lahir dari Allah. Keren enggak? Ya, keren karena dunia enggak bisa, saudara.
Saya telah menerima penebusan kekal. Saudara dan saya sudah ditebus kekal. Jadi ditebus bukan sementara, ya. Nah, jadi penebusan Tuhan itu kekal. Dan hal ini tidak membuat saya ingin hidup dalam dosa. Nah, jadi dengar nih, roh kita yang sudah diperbaharui itu tidak nyaman kalau berbuat dosa. Sebaliknya roh yang tidak diperbaharui itu pengennya berbuat dosa. Nah, bisa nggak kita roh yang sudah diperbaharui itu tubuhnya jatuh dalam dosa? Bisa, tetapi nggak nyaman di situ. Contoh ya, contoh. Kalau kita ngomong salah gitu nyakitin hati orang, nanti ada ganjelan nggak dalam hati kita? Ada kan? Ya. Kalau kita berbuat salah ada ganjelan. Nah, itu menandakan bahwa roh kita tidak suka berbuat dosa. Jadi hati-hati ya, saudara, masih suka berbuat dosa enggak nih? Masih suka marah, masih suka benci, masih suka sakit hati enggak? Kalau itu yang terjadi, saudara, dipastikan dia belum dilahirkan kembali. Ya. Nah, kelahiran kembali, penebusan Tuhan Yesus itu memberikan kestabilan. Ya, tahu nggak stabil? Ya, kalau saudara naik mobil, kalau mobilnya goyangnya kenceng gitu ya, jawab kenceng gitu, itu nggak stabil. Makanya ada stabilizer ya, karena buat stabil. Ya, motor juga begitu. Ya, tetapi kita saudara sudah di dalam Tuhan, sudah lahir baru, ini kita menjadi orang-orang yang stabil. Jadi kalau pas jatuh ke dalam dosa, segera akan bertobat. Ya, sehingga menjadi stabil kembali. Kalau berbuat dosa nggak lama-lama gitu. Kalau marah nggak lama-lama, nggak mendendam. Ya, itu artinya kita stabil di dalam Tuhan, saudara. Dan hubungan saya dengan Tuhan Yesus juga stabil. Ya, ada orang hubungan sama Tuhan Yesus, hubungan napas kayaknya. Natal sama Paskah. Pokoknya kalau udah Natal ya, biar hujan lebat, dia pasti datang. Ada pernah seorang hamba Tuhan cerita, dia punya jemaat begitu. Pak Pendeta, Natal tanggal berapa, jam berapa? Nanya cuma itu doang, menjelang akhir tahun. Ngapain kamu nanya? Saya mau datang. Ntar kalau hujan lebat gimana? Tetap saya datang. Ya, karena memang Kristen Natal, Paskah juga begitu. Puji Tuhan kita nggak begitu ya. Kita suka untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Hubungan saya dengan Tuhan Yesus semakin hari semakin erat. Nah, nanti kalau semakin erat sama Tuhan nih ya, saudara bangun tengah malam, doa dulu. Minimal doa Bapa kami, ya kan? Nggak langsung tidur lagi. Jam berapapun saudara bangun, saudara diingatkan untuk bersekutu lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, nah jadi makin hari kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Saya hidup kudus karena saya menginginkannya. Saudara ingin gak hidup kudus? Halo? Saudara pilih mana? Hidup kudus atau hidup kudis? Kita pengen hidup kudus, amin. Ya, makanan juga kalau bisa kudus gitu loh. Kalau saudara nyajikan makanan buat orang lain, jangan pakai tangan, pakai kantong plastik, pakai apa? Pakai sarung tangan plastik ya, karena supaya nggak tercemar, saudara ya. Dan memang itu keinginan kita bersih dan kudus. Ya, puji Tuhan gereja kita ini termasuk bersih nih, tapi belum tentu kudus ya. Ya, kita mau orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang kudus. Saya hidup kudus karena saya menginginkannya. Dan jika saya tidak hidup kudus, saya tahu saya akan memberikan kesempatan pada setan dan sesama ya saya untuk melawan saya. Ya, jadi kalau kita nggak kudus, maka kita sebenarnya memberi kesempatan sama setan, ya, dan juga kesempatan pada sesama kita untuk dia melawan kita. Melawan kenapa? Karena mulai dari kita gitu. Misalkan omongan kita ini ceplas-ceplos gitu kan. Kadang-kadang orang lain kan terpancing begitu. Ya. Jadi saudara, mari kita menjaga kekudusan. Roma 6 ayat 16 itu. Hidup kudus jelas lebih menguntungkan daripada hidup dalam dosa. Benar apa enggak? Kalau kata preman gimana? Ini kata saudara nih. Kalau kata preman, hidup kudus menguntungkan atau merugikan?
Merugikan karena ya, saudara kalau di lampu merah tuh kadang-kadang ya, ada orang baik banget tuh ngasih sama supir 1 botol aqua yang gede tuh, ya. Tapi bukan ngasih aja, habis itu suruh bayar 10.000. Padahal harganya 5.600, ya dia untung segitu. Alasannya kalau ditangkap polisi, lupa saya jualan. Nah kalau dilarang, ya dia merasa nggak nyaman. Tuhan Yesus senang dengan orang yang hidup di dalam roh. Saudara pengen menyenangkan Tuhan Yesus kan? Yuk kita hidup di dalam roh, jangan di dalam daging. Makanya saudara yuk tahan-tahan, daging kita ditahan nih. Ya, roh kita dibebaskan supaya roh kita bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Nih Ibrani 9 ayat 12, dan ia yaitu Tuhan Yesus telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, yaitu tempat maha kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau yang dikorbankan kambing domba, ya sebenarnya manusia sama kambing domba mahalan mana ya? Dres, manusia sama kambing domba mahalan mana? Ya kalau mahal kambing domba kan kamu gak kutuker sama kambing domba. Jadi pengorbanannya itu nggak ada artinya, cuman simbol saja. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan manusia membawa dirinya untuk dikorbankan, untuk menebus dosa-dosa kita. Mana lebih mahal, amal ibadah atau darahnya Tuhan Yesus? Tentu darahnya Tuhan Yesus. Ya, makanya amal ibadah tuh sebenarnya nggak cukup untuk orang bisa masuk surga, nggak cukup. Ibaratnya kalau saudara bikin tangga sehebat-hebatnya, taruhlah sekarang ini ada gedung yang tingginya paling tinggi sekarang 800 meter. Ya, sekitar berapa 90 tingkat ya. 90 atau udah 100, udah sampai 300 tingkat. Ya. Nah, itu cukup nggak untuk sampai ke langit? Cukup nggak sampai ke sorga? Ya, kalau kita belajar jaraknya bintang aja paling dekat tuh 5 juta tahun cahaya. Betapa jauhnya. Nggak cukup amal ibadah kebaikan itu untuk orang bisa masuk sorga. Tetapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, saudara, untuk membayar kita manusia itu dengan nyawanya, itu cukup atau enggak? Darahnya Tuhan cukup enggak buat bayar kita? Lebih dari cukup. Contoh yang konkret lah ya, ada seorang pembuat keramik itu, dia bikin keramik bagus-bagus banget ya. Dia sudah membuat 1.000 keramik, harganya, wah kalau satu keramik 1 juta udah berapa puluh juta, miliaran. Tapi saya mau tanya, mana lebih berharga, 1.000 keramik itu atau tukang keramiknya? Tukang keramiknya, dia bisa bikin lebih lagi, dia bisa bikin lebih lagi, dia bisa bikin lebih lagi, saudara. Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak terhingga dibandingkan dengan manusia yang diampuni. Walaupun jumlah manusia yang sekarang aja sudah 7 miliar manusia. Taruhlah kalau 20%-nya ya sekitar berapa, 1,5 miliar. Belum orang-orang yang lalu, yang zaman-zaman dulu ribuan tahun yang lalu yang diselamatkan. Banyak. Tapi jauh lebih besar pengorbanan Tuhan Yesus daripada nilai manusia itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Menunjukkan bahwa kuasanya luar biasa. Ya, Dennis jangan bilang ya di rumahku banyak tempat tinggal ya Den. Cuma 1 kamar di atas ya Den. Nah Tuhan Yesus punya tempat tinggal yang waduh luar biasa lah. Ya dia bisa ciptakan ya Rum, ngantuk ya Rum. Makan apa tadi? Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Rum baca dari situ kelihatan enggak? Oh, tapi enggak kedengeran ini ya. Enggak masuk ke YouTube, enggak masuk ke Zoom.
Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Ya, satu kali saja. Karena udah lebih daripada cukup. Ya, mau orang yang nanti akan datang masih lahir lagi mungkin jutaan orang lain. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada itu semua. Cukup, lebih daripada cukup. Sementara agama lain, satu orang aja nggak cukup. Kebaikan orang yang paling baik sekalipun nggak cukup untuk bayar hutang-hutangnya untuk bisa masuk surga. Makanya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan, ceritanya gimana ya, Tris? Perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan itu ceritanya, ada orang punya utang 500.000. 10.000 bukan dinar, 10.000 talenta. Katanya tuh satu talenta 50 kg emas. Nanti sampai rumah ya, Oktri sama Dina hitung ya. Kalau 10.000 kali 50 kilo emas. Ya. Kita cari kalkulator, kalau dapat kalkulatornya aku bayarin nanti ya. Pasti langsung E. E artinya apa tuh? Error, nggak mampu. Tapi kok satu orang punya hutang segitu gimana ya? Biar dia dijual, anak istrinya dijual, rumahnya dijual, turunannya dijual, bapaknya dijual, emaknya, mertuanya dijual. Nggak cukup, terlalu banyak. Ya, itu satu orang loh. Tapi karena Tuhan Yesus tak terhingga, walaupun hitungan kalkulatornya udah E, ya. Tapi kalau dibandingkan tak terhingga lebih besar. Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, saudara, orang bisa jatuh ke dalam dosa ya. Orang bisa jatuh ke dalam dosa ya. Bisa ya. Tetapi di sini katakan jangan lagi dosa berkuasa. Berkuasa artinya dosa terus gitu loh. Ya. Kita harus lebih banyak kudusnya ketimbang dosanya. Ya. Dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana ini. Ya, walaupun kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dosa tidak boleh berkuasa di dalam hidup kita. Ibu bisa contohin nggak sih ayat ini? Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dosa itu tidak boleh berkuasa di dalam tubuh kita. Gimana ceritanya dia? Coba gimana contohnya? Iya, kalau saudara marah itu, kata Tuhan, firman Tuhan, jangan matahari sampai terbenam. Makanya marahnya pagi-pagi jam 4 subuh gitu kan, jadi waktunya panjang gitu. Jadi panjang waktunya. Artinya nggak boleh berkuasa tuh. Ya, saya lihat Dipo udah berubah nih. Kalau marah itu nggak sampai 5 menit udah selesai lagi dia. Kayaknya suara marahnya masih kedengaran deh tadi deh. Tapi udah selesai saudara. Dan itu memang ciri orang percaya tuh begitu. Nggak boleh sampai seharian suntuk gitu. Seperti itu nggak bisa kita mengasihi Tuhan. Iya dong, waktu kita satu hari itu habis dong buat, kan kalau lagi suntuk itu kan nggak bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan juga melihat hati kita. Ya, jadi dosa tidak boleh berkuasa dalam tubuh kita. Kita bisa jatuh dalam dosa,
tetapi tidak boleh dosa itu berkuasa. Iya, iya. Ya. Nah, akhirnya saudara, apa yang baik, apalagi apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan, ya. Apa yang disebut dengan kebajikan, ya. Apa? Ya, itu suruh dipikirkan. Ya. Coba sekarang kita evaluasi ya. Kira-kira hidup kita ini jatuh dalam dosanya di mana ini? Ya, kalau saudara tahu, segera dievaluasi, segera diperbaiki. Ya, tadi Otris saya perintahkan udah dikerjakan belum? Jam berapa kita? 4:05 ya, dicatat nih. Kita hari ini telat 4:05. Ya, minggu depan ada catatannya di ibadah raya juga, ntar Pak Hadi mau catat kayak dulu. Nanti kita evaluasi. Ya, kalau sekali-kali saja telatnya, ya berarti tidak suka berbuat dosa. Tapi kalau 1 tahun terus gitu terus, ya berarti kita suka gitu. Nah, kita mesti evaluasi semuanya, termasuk ya kita keselnya ini berapa lama. Kalau biasa keselnya 1 hari, udah mulai berkurang. Ya, tadinya keselnya 1 hari 3 kali sesudah makan, ya kayak minum obat. Ya. Nah, sekarang udah nggak lagi. Sekarang 1 tahun sekali. Ya, kalau kurang bisa belajar sama Denis tuh. Denis dicengin tenang aja, ketawa aja. Yang ngecengin kadang-kadang malu gitu ya, karena memang ya dia nggak bisa itu digituin ya. Ya, Outreach juga begitu ya. Ya memang harus begitu saudara. Kita nggak gampang terpancing karena kita bukan ikan. Iya kan? Kalau ikan dipancing, dijala. Tapi kalau kita kan anak-anak Tuhan, kita justru penjala. Beda dong. Ikan sama penjala beda nggak? Beda. Penjala tuh yang nangkep, ikan itu yang ditangkep. Kalau kita masih terpancing, berarti ikan. Ya, saudara, ikan di Indonesia tahu nggak? Ikan fresh nggak? Yang saudara makan tiap hari ikannya fresh nggak? Fresh nggak, Den? Fresh itu artinya seger nggak? Arum seger nggak? Arum nggak pernah belanja kok. Ya orang kerja mulu, orang kerja kan nggak pernah belanja, kayak Messi juga pernah belanja. Ya, Pak Gembala yang sering belanja sama Bu Gembala. Nah, saya mau tanya, ikan yang kita beli di pasar, Linda, kalau beli ikan di pasar fresh nggak? Seger nggak? Iya, tergantung ya. Pokoknya kalau yang di pasar yang kamu beli itu fresh apa enggak? Saya bilang enggak, saudara. Saudara tahu enggak? Nelayan itu kalau nangkap ikan, dia kan pakai kapal yang agak besar. Terus pakai mesin untuk jalan ke tengah laut. Saudara tahu enggak? Jalannya bisa 3 hari 4 hari loh. Makanya jirigen yang isinya solar itu kadang-kadang nggak cukup sampai buat pulang balik, pergi pulang. Tengah laut, waktu diangkat di tengah laut, kalau orang Indonesia nangkap ikan, ditaruh kolam nggak? Enggak, dimasukin gitu aja, ikannya mati nggak mati, kasih es, pakai bawa es juga dia. Nah itu aja dari ditangkap bisa 4 hari, bisa 5 hari sampai 7 hari. Kecuali saudara beli ikan yang segar tuh, ikan-ikan di air tawar ya, nah, di akuarium atau apa, itu segar itu. Tapi kalau yang dari nelayan itu udah nggak segar. Nah saudara, Tuhan mau nih kita orang-orang yang segar di dalam Tuhan Yesus, selalu fresh. Karena persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah hidup yang indah. Ya, saudara temukan dulu keindahannya, sehingga saudara nyaman untuk ikut dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ketika kami dilahirkan kembali, roh kami diperbaharui, diciptakan kembali, dan rohnya Tuhan ada di dalam roh kami.
sehingga kami kekal selama-lamanya. Dan Roh Kudus memeteraikan roh kami sehingga roh kami tidak terkontaminasi dengan dosa, tidak dipengaruhi oleh dosa lagi, tetapi roh kami akan menjadi roh yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dibedakan dengan orang yang tidak percaya. Hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang mengalami kelahiran baru dan hidup kami terus diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan untuk Ibu Yohana berdoa untuk GBI Hati Kudus. Silakan Ibu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Bapa kami berdoa buat keluarga Bapak Gembala yang sudah membawakan firman ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya ya Tuhan Yesus di mana saja dia berada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan pertemukan dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, untuk memenuhi gerejamu GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus memberkati kesehatan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kiranya keluarga Bapak Gembala kami damai, sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Juga Tuhan berkati juga keuangan Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi Tuhan. Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah Bapak buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Penatua Hadi Praganta ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang pelayanan di Surabaya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapak. Juga Tuhan berkati kesehatan keluarga Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Kiranya supaya damai sejahtera sukacita Tuhan keluarga Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati juga Tuhan keuangan Bapak Penatua kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah bagi keluarga Bapak Penatua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Bapak Penatua kami dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan ya Bapak. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Juga berkati juga keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Kami melimpah bagi seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa buat pembangunan gereja baru ini ya Tuhan Yesus, di mana saja Tuhan tetapkan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan turunkan juga donatur-donatur ya Tuhan Yesus untuk pembangunan gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus, agar gereja-Mu dapat segera terbangun ya Tuhan Yesus, supaya juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, jiwa-jiwa yang berdatangan di gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada sore hari ini untuk kegiatan M5000 Kasih Agape yang akan dilakukan pemuda Sati GBI Hati Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati program ini, mencukupi semuanya, bahkan memberkati kami semua yang terlibat. Berdoa untuk para pelayan Tuhan yang akan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan besok. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kata juga kendaraan yang akan kami gunakan. Berdoa juga untuk setiap donatur dan jemaat Tuhan yang ikut berpartisipasi. Tuhan pasti memberkati mereka berlipat kali ganda, tidak akan pernah berkekurangan, bahkan berkelebihan. Yang percaya Tuhan akan memakai GBI Hati Kudus dan juga pemuda sehati untuk menjadi generasi regenerasi-Mu Tuhan di gereja ini.
untuk mempermuliakan nama Tuhan senantiasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita membawa dengan bersukacita, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan Allah kita, karena Dia panjang lebar memberi kasih-Nya dari segalanya. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi laut.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk doa syafaat yang kami naikkan. Kiranya apa yang kami doakan pasti Tuhan jawab segera dan amin. Sesuai dengan waktu Tuhan Yesus yang terbaik. Kami para pendoamu mohon ampun atas setiap dosa kesalahan pelanggaran kami. Kiranya tidak ada celah dalam kehidupan kami. Semua celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus pagari dengan malaikat surgamu Tuhan. Yang percaya benteng berapi Tuhan mengelilingi kami supaya tidak ada serangan balik yang menimpa kami. Segala serangan balik kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa gelapan energi negatif yang patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesakitan, sakit penyakit, kematian, maut, kecelakaan, mara bahaya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan roh jiwa tubuh kami, mulut lidah kami akan menaikkan doa syafaat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa syafaat. Haleluya. Amin. Bapa di sorga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim. Kami mengucap syukur kalau hari ini Bekasi mengalami hujan. Kami mohon ya Bapa, musim hujan segera tiba. Kami mohon ya Tuhan Yesus, panen juga segera tiba dan stok beras mencukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia pada hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan Yesus kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Sebab pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di surga maha mulia, besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa. Tuhan Yesus maha kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus maha mulia, kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Tuhan Yesus, Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Silakan Sis Popo. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus mencukupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Ya, Mbak Yati bisa baca sekali lagi yang ada di layar. Silakan Mbak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari
untuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Amin. Terima kasih. Bu Oktris. Yang ini, yang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan. Sistiur, silakan. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami berbakati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup, kami hentikan kelompok intoleran, dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan supaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina dan di Palestina dan Israel segera berakhir dan tidak meluas. Kiranya tidak ada negara-negara lain yang ikut berperan dalam peperangan di sana. Sejak dahulu Tuhan selalu menyertai umat Israel, melindungi tanah perjanjian dan tidak mengizinkan tanah perjanjian beralih kepada bangsa lain. Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab.
Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia. Berkat jasmani kami pasti sehat, berkat rohani kami selalu dekat dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan cukupkan kebutuhan kami dengan berkat-berkat materi. Terima kasih ya Bapa, biar besok pagi kami juga bisa datang ke rumah-Mu ini Tuhan, dengan satu kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga lah yang menyinari Engkau dengan wajah Bapa dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kiranya ibadah kami berkenan di hati Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kita mau akan yel-yel pemuda sehati bersama-sama. 1, 2, 3, semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang memelihara hidup. Haleluya. Pemuda sehati, mantul. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih juga buat puji Tuhan sudah semua yang sudah hadir yang di gereja. Shalom semua yang hadir gereja. Salam juga yang ada di rumah buat Ibu Yohana. Shalom.
Iya. Velko. Shalom juga untuk Miss Popo dan Bayati. Terima kasih Bro Kris. Mantap. Masak apa Mbak sama Miss Popo? Telur dadar. Wes, mantap. Oke, shalom sis Tiur. Videonya Tiur. Buka videonya Tiur. Halo. Iya. Nah, kelihatan tuh kan. Baik, kita akan foto. Buat laporan, sudah siap semua? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penolong kami, Tuhan Yesus penyembuh. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Sore. Mama.